kita mau berdoa terlebih dahulu dan Miss minta kesediaan Goldie untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau belajar Tuhan. Tuhan memberkati kami agar kami boleh serius dalam pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati Miss Yarni yang sebagai guru kami. Tuhan memberikan berkat, memberikan kebijakan menjadi seorang guru untuk mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami haleluya. Amin. Terima kasih. Nah, hari ini kita mau belajar dan materi kita yaitu tentang, silakan anak-anak ambil bukunya dulu ya. Ambil buku catatan sama pulpen, juga ambil buku senang belajar matematika ya. Ya. Semuanya sudah siap untuk belajar? Aku Miss mau ambil buku dulu. Oke. Silakan siapkan bukunya dulu ya. Kira Dan buka halaman senang belajar matematika, halaman 163. 100 berapa tadi, Miss? 163. Kita akan belajar tentang statistika. Semuanya sudah dapat? Sudah. Oke. Apakah anak-anak pernah mendengar kata statistika? Apakah anak-anak pernah mendengar kata statistika? Belum pernah. Mungkin anak-anak belum pernah atau jarang ya mendengar kata statistika. Nah, statistika itu, Miss, aku tiap hari dengar, Miss. nah statistika adalah ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin anak-anak jarang atau tidak pernah mendengar kata statistika, tapi contoh penggunaan statistika dalam kehidupan kita seringkali digunakan. Contohnya, Tinggi badan. contohnya apa saja? Tinggi badan. Tinggi badan. Ya. Contohnya mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, ukuran sepatu siswa, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan, serta persentase pekerjaan penduduk. Itu semua adalah contoh-contoh penggunaan statistika di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita lihat contohnya ya. Contoh statistika. Nah, di sini Dayu dan Meli mendapat tugas dari gurunya. Tugasnya adalah mengukur dan mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Dayu dan Meli bekerja sama dengan baik dan saling membantu. Dayu bertugas melakukan pengukuran berat badan kawan-kawannya dan Meli bertugas mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Badan yang akan diukur ada 28 siswa. Dayu dan Meli tidak termasuk. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Nah, ini semua adalah hasil pengukuran tinggi badan yang dilakukan oleh Dayu dan Meli. Maaf ya, Miss. Ulang dulu di sini. Ya, jadi ini semua adalah pengukuran tinggi badan yang dilakukan oleh Dayu dan Meli.
Nah, datanya seperti ini. Ada yang tinggi badannya 125, 125, 110, 125, 129. Jadi berat badan yang diukur di sini ada 28 siswa. Nah, dalam pelajaran statistika hari ini kita akan membahas bagian-bagian pada statistika. Ada namanya modus, median, dan min. Nah, khusus hari ini kita mau membahas tentang modus. Kira-kira ada yang tahu enggak apa itu modus? Modus itu kan ini Data yang sering muncul, Mi. Modus adalah apa? Apa, Efren? Apa itu modus? Data yang sering muncul, Miss. Ya, terima kasih. Modus adalah data yang sering muncul. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas bagian statistika yang pertama, yaitu apa? Modus ya. Nah, ini adalah contoh pengukuran data yang dilakukan oleh Meli dan Dayu tadi ya. Pengukuran tinggi badan. 125, 125, 110, 110, 125, 129, 126. ya, dan seterusnya sampai 115 sampai 28 siswa. Jumlahnya 28 siswa ya. Nah, data ini supaya kita bisa lihat modusnya, maka kita buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kita urutkan nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Dari data ini nilai yang terkecil berapa anak-anak? 20. Ya, silakan diperhatikan dulu datanya. Nilai yang terkecil berapa? 110. Ya, jadi nilai yang terkecil kita urutkan ya. Mulai dari 110, 115, 121, 125, 126, 129, dan 130. Nah, dari data di atas, 110 berapa kali dituliskan anak-anak? Coba perhatikan. Surya, 110 berapa kali dituliskan dalam data di atas? Data tersebar di atas. 3. Berapa? 3. Ya, 3. terima kasih. 3. Selanjutnya, 115 berapa kali dituliskan dalam data tersebar di atas? Desta. Berapa, Desta? Halo, Desta, bisa dengar suara Miss? Sebentar. Oke. Silakan diperhatikan ya. 115 berapa kali dituliskan? Ada yang bisa bantu Desta? 4. 5. Ya, jadi 115 dituliskan sebanyak 5 kali ya. Artinya banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 115 ada 5 siswa. Selanjutnya 121. Sydney, coba perhatikan berapa kali dituliskan? Sydney. Bisa dengar suara Miss? Halo Sydney. 2. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya 125. Parmahan, berapa kali dituliskan dalam data di atas? Silakan diperhatikan. Halo Parmahan.
125 dituliskan berapa kali? 7, Miss. Ya, jadi 125 dituliskan sebanyak 8 kali ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Maaf ya, Miss, tidak bisa lihat yang di sebelah sini karena ya. Oke. Kita hitung 125 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 125 dituliskan sebanyak 8 kali. Selanjutnya 126. Silakan Cika hitung berapa kali dituliskan. 126 ya tadi, Miss. Ya, 126. Bentar ya, Miss. Aku hitung. Ada ini nggak terlalu kelihatan, Miss. Aku baru ngeliat 1. Soalnya sampingnya nggak terlalu kelihatan. Ada 1, Miss. Aku nggak bisa ngelihat yang di sampingnya. Ya, jadi 106 dituliskan sebanyak 2 kali. Selanjutnya 129. Kimi. 129 dituliskan berapa kali dalam data di atas? 129. Berapa kali dituliskan dalam data di atas? Enggak tahu. Ada yang bisa bantu Kimi? Tadi ganggu itu, adekku memang ganggu. Oh ya, enggak apa-apa Kimi. Ada yang bisa bantu Kimi, Timothy? 129 dituliskan dalam data di atas berapa kali, Nak? Ya, kenapa? 129 dituliskan dalam data di atas berapa kali? Tunggu, aku mau hitung. Aku tahu, Miss. Siapa yang tahu? Aku. Apa? 6. Reni. Nah, dituliskan sebanyak 6 kali. Selanjutnya 130 dalam data di atas dituliskan berapa kali? Gilbert Christian. Silakan diperhatikan Gilbert Christian. Mataku lihat 2 aja, Miss. Oke, terima kasih. Jawabannya betul. Nah, data ini kita mau menentukan modusnya atau nilai yang sering muncul dalam data di atas, yaitu berapa? 125. Ya, betul. Jadi, modus dari data di atas adalah 125. Muncul dituliskan sebanyak 8 kali, artinya banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 125 adalah 8 siswa. Paham ya? Ya, Miss. Oke, kita lanjut di contoh berikut. Nah, ini adalah data yang disajikan dalam tabel. Nah, tabel di bawah berisi nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Nusantara. Ya, jadi datanya seperti ini. Kita mau melihat berapa modusnya. Ada yang tahu berapa modus dari data ini? Nilai 6, 7, 8, 9, 10. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 3 yaitu nilai 6 yaitu 3 orang. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 7 ada
7 orang. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 6 orang. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 7 ada nilai 9 ada 7 orang. Dan banyaknya siswa yang mendapat nilai 10 ada 4 orang. Dari data ini, nilai berapa yang paling banyak didapatkan siswa? 7 sama 9, Miss. Oke, nilai 7 dengan 9. Apakah nilai modus itu bisa lebih dari 1? Ada yang tahu? Apakah nilai modus itu bisa lebih dari 1? Mungkin? Ya, betul. Jadi, nilai modus bisa lebih dari 1. Jika nilai modusnya lebih dari 1 itu disebut dengan bimodal. Apa? Bimodal. Oke. Jadi, jika nilai modusnya lebih dari 1 disebut dengan bimodal seperti ini. Jadi, nilai modusnya di sini yaitu 7 dan 9. Oke, paham ya? Kita lanjut. Paham. Lihat contoh berikut tentang jadwal les renang. Ini adalah jadwal les renang Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Nah, jadwal Meli untuk renang yaitu di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Jadwalnya Edo di hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Jadwalnya Beni di hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu. Jadwal Udin di hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu. Jadwal Lani hari Selasa, hari Jumat, hari Minggu. Jadwal Dayu hari Senin, hari Rabu, hari Sabtu. Jadwalnya Siti hari Selasa, hari Kamis, dan hari Minggu. Nah, supaya anak-anak mudah untuk melihat, kita buat tabel seperti ini ya. Meli, hari melakukan lesnya, Miss tadi sudah sampaikan ya. Hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Nah, frekuensi dari jadwal les renang dari Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, dan Dayu, Siti, masing-masing ada 3 hari ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dari data ini berapa modusnya? Dari data ini adakah modusnya atau tidak ada? Gak ada. Albert Mosa, dari data ini adakah modusnya? Bingung, Miss. Ya, karena frekuensinya sama semua, maka Ada. ya, jadi karena frekuensinya sama semua, yaitu 3, maka data tersebut tidak mempunyai modus. Oke, anak-anak paham ya? Kalau misalnya datanya frekuensinya sama semua, berarti data tersebut tidak mempunyai modus. Oke, paham? Paham ya? Paham. Paham. Kita lanjut ya. Nah, contohnya diketahui data sebagai berikut. 1, 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5. Dari data ini, berapakah modusnya? Silakan Giwe. Dari data ini, berapa modusnya, Giwe? Atau nilai yang sering muncul dalam data ini, berapa? 1. Ya, betul. Jadi, modus dari data di atas adalah 1, karena 1 merupakan nilai yang paling Nilai yang sering muncul. Oke, betul. Jadi, semuanya sudah paham ya cara untuk menentukan modus dari suatu data?
Bisa ya? Nah, Sangat paham. Oke, jadi materi kita hari ini itu saja. Kita hanya membahas tentang modus. Nah, minggu depan kita akan lanjut membahas tentang median. Miss tidak langsung sekalian membahas modus, median, dan min dengan harapan anak-anak bisa memahami. Jadi materi modus Bab 4 kah, Miss? Bab 4 kah? ya, materi kita di bab 4. Ini adalah bab terakhir di semester 2. Oke, Miss. Oke, semuanya sudah paham ya? Ya, Miss. Jadi kalau semua sudah paham, Miss mau berikan contoh lagi tentang data yang mikrofonnya dimatikan dulu ya, Nak ya. Nah, kita masih mau melihat data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kalau datanya seperti ini, bagaimana cara untuk menentukan modusnya? Jadi anak-anak silakan perhatikan ya. Ini adalah diagram kendaraan yang melalui Jalan Slamet Riyadi. Silakan anak-anak perhatikan. Pejalan kakinya ada berapa? Oh, ini. Oh, ini kelas 3. Ya. Pejalan kaki ada berapa? Goldie? 30. Kemudian yang naik bis berapa, Surya? Yang naik bis berapa? Hah? 50. Oke. Aku Miss. Selanjutnya yang menggunakan sepeda motor. Desta berapa? Aku tahu, Miss. Aku tahu. Yang menggunakan sepeda motor dalam diagram ini berapa? Aku Miss. Siapa yang bisa? 60. 65. Ya, betul. Selanjutnya yang menggunakan sepeda berapa? Aku Miss. 40 ya. Halo, Miss. Siapa ini? Realme C15. Tolong ya, di situ dituliskan nama lengkapnya biar Miss bisa. Samuel itu, Miss. Samuel. Ya, Samuel. Karena Miss belum hafal semua, jadi Miss mau anak-anak nanti pertemuan berikutnya tuliskan namanya ya. Iya, Miss. Oke, Samuel. Yang menggunakan sepeda berapa orang? 1 juta. Berapa? 10. 40. Oke, terima kasih. Nah, dari data ini, yang paling banyak melalui Sepeda motor. Jalan Slamet Riyadi adalah Sepeda motor. apakah pejalan kaki yang naik bis atau sepeda motor atau sepeda? Sepeda motor. Sepeda motor. Motor. Ya, betul. Jadi, yang paling banyak melalui Jalan Slamet Riyadi adalah yang menggunakan sepeda motor. Miss. Frekuensinya sebanyak berapa tadi? 65. 25, Miss. Jadi modus data di atas adalah sepeda motor dengan frekuensi 65. Ini sudah paham ya cara untuk menentukan modus? Dilihat itu kami yang garis. Dia dari garis-garisnya. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Yang bunyikan musiknya dimatikan dulu ya. Kenapa ada tadi yang bertanya? Jadi
Untuk melihat diagram ini, maka kita perhatikan garis yang ditunjuk oleh ini ya. Misalnya sepeda motor, garisnya menunjukkan angka 40 ya. Oke, sudah paham? Paham, Miss. Oke, kalau semuanya sudah paham, silakan Miss. anak-anak. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tolong. Miss, kenapa Miss matematika Miss harus sesusah ini? Ya, karena sebenarnya matematika itu tidak susah. Kenapa? Gak ada apa-apa. Ya, jadi sebenarnya matematika itu tidak susah. Hanya kita harus lebih sering untuk mempelajarinya saja. Kalau kita sudah terbiasa untuk mempelajari matematika ini, pasti mudah kok. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Semuanya sudah paham? Paham. Iya. Oke, kalau semuanya sudah paham, silakan buka bukunya halaman 171. Nanti anak-anak kerjakan tugas yang ada di situ. 171 nomor 1 dan nomor 4. Ya, Kalau jadi, dikerjakan di buku tulis bisa nggak? iya, dikerjakan di buku tulis, nanti foto dan kirim ke Miss ya. Harapan Miss jawabannya semua itu memuaskan ya. Karena tadi anak-anak sudah bilang sudah paham, jadi Miss harap jawabannya juga sudah memuaskan ya. Yang mana, Miss? Halaman 171 nomor 1. Yang sedang soal-soal ini, Kak, Miss. Ya, ayo mencoba. Sudah dapat? Tolong dicatat dulu di buku catatannya ya, supaya tidak dilupa. Buku Senang Belajar Matematika, halaman 171. Itu Miss, yang soal nomor 1 tuh angkanya kayaknya nggak ada yang modus, itu 60 ada 2, 70 ada 2. Jadi sama banyak dong. Ada 60. Jadi nilai yang paling sering banyak muncul di situ, anak-anak bisa perhatikan. Ada 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75 di situ. Nilai yang sering muncul yaitu angka nilai 70 sama 70. Oke, jadi modusnya ada 2 ya. Kalau modusnya lebih dari 70 dengan 60. Jadi kalau modusnya lebih dari 1 itu disebut apa? Bukan modus. Nilai modusnya lebih dari 1 itu disebut apa, Timothy? Tadi ini sudah sampaikan. Ya. Nilai modus yang lebih dari 1 disebut apa? Ada yang ingat? Oh, tidak. Aku Miss. Ayo, siapa? Sebutkan namanya. Benny. Benny. Data yang sering muncul. Ya. Nilai modus yang lebih dari 1 disebut apa? Data yang sering muncul. Nilai modus yang lebih dari 1 disebut apa? Miss tadi sudah sampaikan. Ya, jadi Ya, ini siap-siap. ada yang ingat? Yang mau kita pusing. Apakah modus bisa lebih dari 1? Bisa. Ya, kalau bisa. Kalau lebih dari 1 ada 2, itu disebut apa? Median. Hah? Median. Disebut
Bilangan. Bimodal. Oh, Iya, kami Bimodal. Nah, jadi itu dicatat ya. bimodal. Ya, Apa tadi, Miss? nilai modus bisa lebih dari satu. Kalau lebih dari satu atau ada dua, itu disebut bimodal. Itu silakan dicatat ya. Karena ternyata ingatan yang tajam atau catatan yang kabur lebih baik dari ingatan yang tajam ya. Tadi sudah sampaikan. Nilai modus Ternyata- bisa lebih dari Modus bisa lebih dari satu. satu, habis tuh. Jika modusnya ada dua, maka disebut apa, Parmahan? Maka disebut modal. oke, bimodal. Coba Oke, nih, Miss, jadi- nilai modus. Jika modus dari Lebih dari satu atau ada dua disebut bimodal. Bimodal. Oke. Jadi ini Miss soal nomor 1 nih jawabannya 60 sama 70 dong kan. Ya, betul. Mereka berdua itu bimodal ya. Kalian nih, atau enggak ku tembak. Jadi kalau Miss menjelaskan seperti ini, siapkan catatannya ya dan ditulis apa yang penting. Ya. ya Karena apa tadi, catatan yang kabur itu lebih baik dari ingatan yang tajam. wow. Oke. Kalau semuanya sudah paham, nanti minggu depan kita ketemu lagi masih membahas tentang statistika bagian yang kedua yaitu median. Oke. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, Miss. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Soal nomor 4, Ibu membeli 3 buah apel, 2 buah mangga, sebelah buah pisang sisir itu berapa modusnya tuh kayak mana cara ngerjainnya? buah yang paling banyak dibeli itu berapa? Ya bisa, Bang. Pisang sisir. Ya, betul. Jadi modusnya adalah pisang. Ya, Miss di sini akan menjawab. Iya. Nah. Oke. Yang nomor 3, Miss, itu kayak mana? Itu nggak ada angka yang sering munculnya. Semuanya tuh 1. Nilainya tuh 1, nggak ada yang 2. Ada kok. Jadi Miss tadi Ada. sudah contoh ya, Ada. data yang tidak mempunyai modus. Ada. 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 Kita nggak Semuanya Miss sudah sulit jelaskan. mengerjainnya. Nomor berapa? Aku nggak dengar. Nomor. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, itu tugasnya dikerjakan di buku catatannya ya. Aku langsung buku paket, Miss. Oke, semuanya sudah paham ya? Apa, Miss? Matematika gampang Gampang, aja Miss. kan? Materi kita hari Buku paket, ini buku juga ya. paket, Miss. Oke. Sebelum kita menutup Zoom kita hari ini, kita akan berdoa. Saya minta Nggak boleh yang jadul. kesediaan. Biarin aja, Mak. Kan jadul-jadul itu bisa buat ya. Kameranya diaktifkan dulu ya. Kameranya diaktifkan. Nggak boleh yang jadul ini. Kan nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa. Silakan Kan nggak ya, apa-apa. pimpin kita dalam doa penutup. Nggak bisa, tetap nggak boleh yang jadul. Nggak apa-apa, nggak boleh siaran tahu. Ya udahlah. Jadul. Oke. Surya, Ya udah. Ya udah. Ya
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kami sudah selesai mengikuti Zoom ini Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari di Zoom ini dapat melekat di pikiran kami dan dapat membuat kami lebih pintar ke depannya ya Tuhan. Berkati mereka yang belum sempat mengikuti Zoom kami ya Tuhan. Kiranya bagi mereka agar mereka selalu diberi kesehatan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Amin. Terima kasih Surya. Oke. Miss, komodus ini kayak KPK sama FPP ya? Iya, Miss, kok mirip ya? Ya, karena matematika itu saling berkaitan. Banyak misteri berarti. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri Zoom meeting kita. Sebelumnya Miss kita tinggal di mana? Miss tinggal di Sumbersari. Miss, Ya, Miss, kenapa nak? Kita berfoto. itu nggak apa-apa kami. Kita berfoto dulu ya. Paket dapat habis. Itu paket dapat kami. Oke, semuanya aktifkan kameranya dulu. Kita foto sama-sama. Oh ini. Semuanya aktifkan kameranya dulu. Gilbert Christian, Surya, Goldi, Gilbert Mosa, Angel, Sydney, Desta. Silakan diaktifkan kameranya dulu. Mas, Silakan yang lain. Mas, main apa yuk? Wow. Yang lain, Angel, Goldi, Gilbert Christian, Sydney, Surya. Aduh. Kita Kebiasaan. sama. Miss, Ya. Miss, Main apa yuk? Main Miss. apa yuk? boleh nggak anti tugasnya ini Miss dikerjakan di buku paket? Yang tugas Miss kasih. Mana? Jangan di buku catatan masing-masing aja ya. Kau. Botak. Ini bisa periksa. Botak. Oke. Sekalian beneran botak. Ini. 1, 2, 3. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin anak-anak mau sapa temannya, silakan. Halo. Ya. Boleh, Miss. Enggak. Sama bangku ada. Oke anak-anak, sampai jumpa di Zoom berikutnya ya. Oke, Zoom kita hari ini sampai di sini. Dan terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah. Nah, semangat ya belajar di rumah. Miss. Oke, sampai jumpa di
Zoom berikutnya. Kita akan tetap melaksanakan Zoom di hari Selasa. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa. Shalom. Dadah.